Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ahmad Romana Fakih dengan NIM 23364001 dari Prodi S1 Teknik Elektro NK. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami yang bertagline representasi 3D sistem listrik dengan mata kuliah aljabar linear dan dosen pengampu Bu Dwi Prima Elvani Niori, SSI MSI. Berikut adalah keanggotaan dari kelompok kami. Dengan saya sendiri adalah Ahmad Romana Fakih dengan NIM 23364001 dan teman saya Kaprian Alwi Fauzan dengan NIM 23364016 dan teman saya lainnya Muhammad Rifki Rahmadi Dajora Hakikur Rahman dengan NIM 23364018 dan yang terakhir adalah Muhammad Rifan dengan NIM 23364038. Sebelum masuk kepada poin pembahasan inti, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu vektor. Vektor itu sendiri adalah suatu karya grafis berupa gambar digital yang memuat titik dan garis yang terhubung atau terkoneksi satu sama lainnya dengan perhitungan matematika. Dengan perhitungan matematika yang memuat titik, garis, dan juga arah tersebut akan menghasilkan suatu grafis, yakni gambar digital berupa vektor. Yang bisa teman-teman lihat pada layar ini, terdapat ada vektor A, B, dan C. Objektif dari presentasi kami adalah pertama untuk menjelaskan yang vektor bebas linear. Dan yang kedua menjelaskan dari basis dan juga span. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ataupun memvisualisasikan dari penerapan vektor itu sendiri. Pada pembahasan pertama adalah vektor bebas linear. Vektor bebas linear adalah vektor yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain dalam suatu ruang tertentu. Suatu vektor dapat dikatakan bebas linear apabila hasil dari determinan dari vektor tersebut adalah selain nol. Jika hasilnya adalah nol, maka vektor tersebut bisa dinyatakan sebagai vektor tidak bebas linear. Untuk contoh bisa teman-teman lihat pada layar ini. Pada pembahasan kedua ini adalah basis vektor yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rifki. Kepada Rifki dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Nah, saya Rifki Rahmadi Dajjal Rahman akan menjelaskan apa itu basis vektor. Nah, basis vektor sendiri adalah sekumpulan vektor bebas linear yang membentang di ruang vektor. Kalau kita lihat pada gambar, kita dapat melihat kalau terdapat tiga vektor 100, 010, 001 pada sebuah himpunan. Nah, pada dalam himpunan inilah kita dapat mengetahui kalau vektor-vektor ini membentuk suatu pengelompokan. Nah, pengelompokan inilah yang disebut dengan basis vektor. Nah, saya bisa analogikan. Bayangkan kamu ingin membuat warna apapun menggunakan tiga warna ini, anggaplah ini merah, biru, dan kuning, yang merupakan warna-warna dasar. Nah, warna-warna dasar ini, jika kita ingin membuat warna-warna baru, tentu saja kita harus mencampurkan antara warna-warna ini, misal merah dan biru, kuning dengan biru, atau hal lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan vektor basis, di mana warna dasar dari sebuah ruang yang digunakan untuk menyusun semua vektor di ruang tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki atas penjelasan mengenai basis vektor. Penjelasan berikutnya adalah span vektor yang akan dijelaskan oleh Kaprian. Kepada Kaprian dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu span vektor. Span vektor dalam aljabar linear adalah himpunan semua kombinasi linear dari suatu himpunan vektor. Jika kita memiliki himpunan vektor U dan V dalam ruang vektor, maka span dari vektor-vektor tersebut adalah himpunan semua vektor
yang dapat diperoleh dengan mengalihkan vektor-vektor tersebut dengan skalar dan menjumlahkannya. Nah, span yang paling sering digunakan adalah, atau ruang vektor yang sering digunakan itu adalah vektor Euclides, yang dimana sering digunakan dalam menentukan suatu besaran fisika. Nah, pada gambar kita di presentasi kali ini itu ada dua vektor. Nah, yang satu vektor V dan yang satu vektor U. Jadi jika kita ingin menentukan span vektor antara vektor V dan vektor U, maka kita terlebih dahulu mengkombinasikannya. Lalu hasil kombinasi tadi akan menghubungkan antara vektor V dengan vektor U. Jadi span itu adalah ruangan yang di antara tiga vektor yang terbentuk tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kaprian atas penjelasannya mengenai span vektor. Pada pembahasan yang terakhir adalah visualisasi dari penerapan vektor itu sendiri yang akan dibacakan oleh Rifan. Kepada Rifan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang visualisasi penerapannya. Jadi di visualisasi ini kita mendapatkan soal untuk vektor-vektor baru yang diberikan dengan vektor 1 atau P1 sama dengan 3, 4, 0, P2-nya 6, 8, 0, dan P3-nya 0, 0, 5. Di sini ketika kita masukkan ke GeoGebra, kita bisa melihat kita akan membuat vektor 0 sama dengan 0, 0, 0. Jadi vektor 0 ini nantinya untuk menjadi titik tumpuan agar bisa menggabungkan garis-garis, menghubungkan titik-titik vektornya. Lalu setelah itu kita buat vektor satunya yaitu 340. Lalu ada 340 yaitu vektor garis yang berwarna merah. Lalu ada vektor keduanya yaitu 680 dengan vektor garisnya berwarna hijau. Lalu ada vektor ketiganya yaitu 0005 yaitu vektor yang berwarna kuning. Di sini basis vektornya itu seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, itu adalah ruang yang dibentuk oleh vektor-vektor. Di sini yang ruang vektor basisnya itu adalah P1 dan P3, lalu ada P2 dan P3. Untuk spannya, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu span adalah vektor-vektor kombinasi linear. Jadi kita mengetahui ruang yang dapat dibentuk dengan mengkombinasikan tiga vektor. Di sini untuk span dari vektor ini adalah ruangan yang sudah dibentuk oleh tiga garis vektor itu yang membentuk sebuah bangun. Jadi spannya itu adalah ruang lingkup dalam dari sebuah bangun ruang yang diciptakan oleh tiga titik vektor tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Irfan. Sekian dari hasil presentasi kami yang telah saya dan teman-teman sampaikan. Kami selaku kelompok memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata maupun kesalahan tindakan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.